Sebagai bentuk persiapan akreditasi tahun 2020, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB Kota Probolinggo menggelar workshop pemahaman instrumen akreditasi klinik dan penyampaian materi tentang standar dan kriteria elemen penilaian akreditasi. Kegiatan ini digelar di Paseban Sena Ballroom dan Hotel Probolinggo, Jumat hingga Minggu 3-5 Desember 2021. Workshop ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih kepada para petugas klinik, khususnya tentang penerapan manajemen mutu di klinik, memberi pemahaman dan keterampilan dalam mengevaluasi program, dan analisis data dalam melakukan pengukuran, evaluasi, dan tindak lanjut indikator pada standar peningkatan mutu. Tujuan lainnya ialah meningkatkan pembinaan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen puskesmas, baik admin, UKM, dan UKP. Di Kota Probolinggo sendiri ada 25 klinik yang sudah terdaftar. Namun dalam kegiatan ini hanya diikuti oleh 78 orang peserta yang mewakili 21 klinik se-Kota Probolinggo. Sebagai narasumber hadir dari Surveyor Komisi Akreditasi FKTP, adapun materi yang diberikan ialah materi admin atau administrasi manajemen, UKM atau upaya kesehatan masyarakat, dan UKP atau upaya kesehatan perorangan. Untuk materi akreditasi klinik disampaikan oleh Dr. Ahmad Taufikur Rahman, MMKes. Kemudian untuk dokumen akreditasi disampaikan oleh Dr. Agus Cipto Santoso. Di hari pertama, para peserta workshop dibagi dalam 2 kelas. Satu kelas di Paseban Sena di Jalan Suroyo, kelas kedua ditempatkan di Balai Hinggil di Jalan Dr. Sutomo. Adapun dalam setiap harinya, para peserta mendapat materi bermacam. Masing-masing kelas mendapat materi berbeda. Di hari pertama dengan narasumber Dr. Agus Cipto Santoso untuk kelas 1 mendapat materi manajemen yang terdiri dari persyaratan klinik, kegiatan pengelolaan klinik, dan identifikasi dokumen akreditasi. Pendampingan itu dilakukannya itu efektif itu biasanya sampai dengan 1 tahun itu bagus ya. 1 tahun? Bagus itu, terutama yang paling sering yang kita lakukan pendampingan itu kan puskesmas. Itu kita biasanya karena memang juga jumlahnya jauh lebih besar materinya yang ada di dalam puskesmas, karena meliputi juga upaya kesehatan masyarakat, itu biasanya kita lebih lama untuk perlu waktunya. Nah di klinik ini memang dari pengalaman yang sudah saya punya itu nggak tergantung ya, karena jumlahnya kan nggak terlalu besar seperti punyanya puskesmas gitu ya. Kalau tenaga apa segala macam di dalamnya nggak terlalu besar, jadi ya kalau itu tenaganya benar-benar giat, ya mudah-mudahan sampai dengan setengah tahunan sudah bisa kita mengharapkan ada perbaikan. Proses apa yang membuat lama ini, Dok? Sebenarnya yang paling kita kesulitan itu biasanya adalah menyamakan pemahaman dulu. Di bagian pemahaman itu kadang-kadang beraneka ragam sekali ya, tergantung latar belakang pendidikan, sehingga akhirnya kadang-kadang kita harus sama dulu semua biar oke, kita bikin apa. Nah itu yang biasanya agak mengganggu ya. Yang sering kali kita bolak-balik datang, ternyata belum dikerjakannya adalah karena nggak ingat lagi, oh yang ini yang kemarin yang harusnya kita kerjakan. Sementara kelas 2 dengan narasumber Dr. Ahmad Taufikur Rahman mendapat materi upaya kesehatan perseorangan yang terdiri dari layanan klinis dan identifikasi dokumen akreditasi. Jadi seharusnya klinik itu kan terstandar semua. Jadi pelayanan yang terstandar itu akan menyebabkan satu hal yang menjadikan yang bermutu, kemudian bisa terstandarisasi, dan tentunya untuk keselamatan pasien itu sebetulnya yang paling utama. Sehingga kalau klinik-klinik ini tidak satu sama lain tidak terstandar, tidak sama standarnya, ya tentunya akan menyebabkan hal-hal yang pelayanan yang berbeda antara satu dan lain. Sehingga trust daripada masyarakat itu akan terganggu dengan adanya ketidaksamaan, kemudian ketidaknyamanan, karena semuanya ini akan arahnya ke mutu daripada pelayanan.
Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinkes PPKB Kota Probolinggo Madiha SKM mengatakan, merujuk Permenkes RI nomor 46 tahun 2015 tentang akreditasi, maka pada tahun 2022 diharapkan semua klinik bisa terakreditasi, baik itu klinik yang bekerja sama dengan BPJS maupun yang belum. Namun prioritasnya yaitu klinik yang bekerja sama dengan BPJS diharapkan bisa terakreditasi. Merujuk Permenkes tersebut, menurutnya, Dinas Kesehatan PPKB Kota Probolinggo menggelar kegiatan workshop persiapan akreditasi klinik ini. Melalui workshop ini, klinik kemudian difasilitasi, diberikan pemahaman berkaitan dengan program akreditasi. Di sisi lain, tujuan diberikannya workshop akreditasi klinik ini sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungannya, serta meningkatkan kinerja pelayanan klinik. Menurut Madiha, akreditasi klinik merupakan bentuk pengakuan lembaga independen penyelenggara akreditasi yang setelah memenuhi standar akreditasi. Akreditasi meningkatkan pelayanan dan keselamatan pasien. Diharapkan melalui workshop persiapan akreditasi klinik ini, nantinya seluruh klinik yang telah terdaftar di Kota Probolinggo bisa mempersiapkan pelaksanaan akreditasi dan seluruhnya bisa terakreditasi. Sebenarnya kalau aturan Permenkes, saya agak lupa itu ininya, cuman diharapkan tahun 2022 seluruh klinik itu sudah terakreditasi, gitu. Entah itu bekerja sama dengan BPJS ataupun yang tidak bekerja sama dengan BPJS. Tapi memang prioritasnya yang bekerja sama dengan BPJS. Nah, menanggapi atau menindaklanjuti atas arahan dari Kemenkes dan Permenkes tersebut, kita dari Kota Probolinggo akhirnya, karena kan memang saat ini yang ada di persepsi teman-teman di klinik, kalau kita mau akreditasi itu biaya mahal kayak gitu dan lain sebagainya. Itu yang kita coba untuk fasilitasi gitu. Jadi gimana kalau misalnya kita bekerja sama dengan ID, kebetulan ini disambut baik oleh ID, membantu mereka, istilahnya kita menginisiasi, mendorong mereka supaya ini semangat, karena kan sebenarnya kalau kita lihat dari hasil hari ini saja misalnya mereka ini semangatnya banyak, cuman memang dari dananya memang enggak dari sisi mereka, karena kan di kita ini klinik tuh nggak benar-benar ada yang benar-benar besar begitu istilahnya, sehingga ketika untuk pendanaan untuk menuju persiapan ke arah akreditasinya itu memang banyak hal yang harus disupport. Nah, dari situ kita sebagai penanggung jawab wilayah Dinas Kesehatan mendorong mereka dengan memfasilitasi bekerja sama dengan ID ini, memperkenalkan mereka bagaimana sih persiapan akreditasi yang harus dilakukan, dokumen apa yang harus disiapkan, sehingga nanti selanjutnya mereka sudah siap untuk mengikuti akreditasi itu sendiri. Ibu, entah ini wacana atau hoax, bahwasanya bagi klinik yang nanti belum terakreditasi bahkan bisa diancam tidak bisa bekerja sama dengan BPJS. Itu mungkin nanti ke depan ya gitu, karena itu memang mau nggak mau memang kebijakan arahnya ke sana. Tapi apakah itu dilaksanakan dalam waktu dekat itu kita belum tahu. Soalnya kan memang yang tadi terkait kebijakan Kemenkes yang tahun 2022 kayak gitu ya, harus terakreditasi semua, ternyata juga kan kita mundur gitu. Laporan Amelia Subandi, Tada Today TV.